Kali ini kita melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL ya. Bagian structure and written expression, kita udah sampai di skill 20 ya, countable and uncountable noun. Jadi kita masih mempelajari keywords ya. Keywords yang merujuk ke kata benda yang dapat dihitung dan ke kata benda yang tidak dapat dihitung ya. Oke, mungkin kita langsung aja sih ke ringkasannya. Oke, untuk keywords benda yang dapat dihitung itu ada many, ada number, ada few, dan ada fewer. Jadi ini ke kata benda yang dapat dihitung ya. Tapi kalau untuk kata benda yang tidak dapat dihitung itu ada much, ada amount, ada little, dan ada less. Ya, ini merupakan keyword yang sering muncul di soal TOEFL ya. Mungkin kita bisa lihat dulu ya kalimat yang yang sering diberikan di soal TOEFL ya, gitu. Oke, di sini ada they have taken much trips. Kita cek di sini much-nya dikasih bintang di bagian atasnya ya. Kalau kita cek di sini kata bendanya itu trips ya, yang mana trips itu berakhir S, artinya trip ini dapat dihitung ya. Ada trip 1, liburan 2, liburan 3, liburan 4. Sedangkan untuk much ini merujuk ke kata benda yang tidak dapat dihitung. Makanya di sini terdapat kekeliruan ya. Kemudian untuk kalimat keduanya kita cek di sini. There was not many water in the pool. Nah, di sini ada kekeliruan ya. Di sini many-nya dikasih bintang, sedangkan water-nya ini kata benda yang tidak dapat dihitung. Air itu tidak dapat dihitung, ya, nggak ada air 1, air 2, air 3, gitu. Karena air itu molekul, ya. Many ini merujuk ke kata benda yang dapat dihitung. Makanya many ini dia dikasih bintang di atasnya karena keliru, ya, penggunaannya. Gitu. Nah, biasanya di soal-soal TOEFL begitu sih. Nanti bakal dikasih kalimat yang mana ada kata benda yang tidak dapat dihitung, tapi dia menggunakan keywords kata benda yang dapat dihitung ya. Itu perlu diperhatiin. Mungkin kita bisa langsung latihan ya. Itu kita analisa dulu untuk nomor satunya. Di sini correct, kita cek ya. She sebagai subjek diikuti dengan will ini dia modal ya. Will modal itu aturannya harus diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Di sini visit kata kerja bentuk dasar udah tepat ya. Kalau kita cek di sini ada view ya. View itu merujuk ke kata benda yang dapat dihitung. Sedangkan months ini kata benda yang dapat dihitung ya. Ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Makanya nomor 1 itu sudah tepat. Nggak ada grammar yang keliru. Nomor 1 correct. Kemudian nomor 2 kita cek di sini. Nah nih, cek. Ingat ya, many itu merujuk ke kata benda yang dapat dihitung. Udah tepat. Ya udah tepat sebenarnya. Risk juga itu kata benda yang dapat dihitung. Ya, tapi masalahnya Risk itu dia nggak pakai iron S, harusnya pakai iron S ya. Itu makanya nomor 2 incorrect. Ya perlu diperhatiin ya. Untuk keyword yang dapat dihitung itu kata bendanya harus beriron S ya, karena itu kan merujuk ke benda lebih dari satu ya. Tuh, S benda jamak. Ya, kemudian nomor 3 kita cek di sini. You sebagai subjek ya, diikuti dengan need. Need itu kata kerja ya, khusus untuk subjeknya you, need-nya nggak perlu pakai iron S ya. Kemudian ada to show ini bukan kata kerja tapi dia tuh infinitive. Little ini merujuk ke kata benda yang tidak dapat dihitung. Kindness ini kata benda yang tidak dapat dihitung ya, kebaikan. Makanya nomor 3 itu sudah tepat ya, correct. Kemudian nomor 4 di sini you sebagai subjek diikuti dengan kata kerjanya have ya. Udah tepat ya, karena untuk subjek you itu menggunakan kata kerjanya have ya, spesial. Kemudian number. Nih, number perlu diperhatiin itu merujuk ke kata benda yang dapat dihitung ya, udah tepat kok. Di sini yang jadi kata bendanya itu choice. Nah, tapi choice-nya nggak pakai iron S, harusnya choices ya, pakai iron S. Makanya nomor 4 itu incorrect, harusnya pakai iron S di sini. Tapi untuk di sini ada kenapa ada ini sebagai artikel aja ya, karena kita masih merujuk ke keywordnya number, makanya kata bendanya harus pakai iron S. Jadi ini cuma sebagai partikel aja, bukan ini merujuk ke choice-nya ya, gitu. Tapi ini merujuk ke number-nya. Bukan sebagai quantity ya, perlu diperhatiin. Nomor 5 di sini there sebagai subjek tunggal diikuti dengan to be-nya was udah tepat ya. Karena large ini bukan kata kerja. Kita cek di sini ada amount. Nah, amount itu merujuk ke benda yang tidak dapat dihitung. Sedangkan apple ini benda yang dapat dihitung ya. Ada apel 1, apel 2, apel 3.
Oke, nomor 5 itu incorrect juga. Kemudian nomor 6 kita cek di sini ya, we sebagai subjek jamak diikuti dengan kata kerjanya have, udah tepat ya, have ini merujuk ke subjek jamak. Viewer, ingat ya, viewer itu merujuk ke kata benda yang dapat dihitung. Opportunities ini benda yang dapat dihitung. Dia pakai RNS ya, perlu diperhatiin. Jadi nomor 6 itu sudah correct ya. Kemudian nomor 7 di sini ya, ini pola kalimat tanya ya. Pola kalimat tanya yang jadi kata kerjanya itu is ya di sini ya. Udah tepat kok. Ini pola kalimat pasif. Di sini ada much. Much itu merujuk ke kata benda yang tidak dapat dihitung. Sedangkan money ini kata benda yang tidak dapat dihitung ya. Makanya nomor 7 itu sudah korek penggunaannya ya. Kemudian nomor 8 di sini he sebagai subjek tunggal diikuti dengan cause. Cause ini kata kerja bentuk kedua. Kemudian di sini ada less. Less itu merujuk ke benda yang tidak dapat dihitung. Problems itu benda yang dapat dihitung ya. Gitu. Makanya nomor 8 juga incorrect. Harusnya view ya, viewer problem this time. Kemudian nomor 9 di sini they sebagai subjek jamak diikuti dengan kata kerjanya need yang nggak perlu pakai IRNS ya, udah tepat penggunaannya. Seperti biasa, kata kerja yang nggak ber-IRNS itu merujuk ke subjek jamak. Kemudian sini the little. A little itu merujuk ke kata benda yang tidak dapat dihitung. Sedangkan times ini dapat dihitung. Ya. Jadi untuk nomor 9 itu incorrect. To finish ini dia to infinitive ya, bukan kata kerja. Kemudian there ini posesif ya, posesif adjective diikuti dengan word. Ini benda ya, kata benda bukan kata kerja. Kemudian nomor 10 harusnya they're working sih, bukan their work ini. Harusnya they're working. Kemudian nomor 10 di sini he sebagai subjek tunggal diikuti dengan visited sebagai kata kerja bentuk kedua. Many itu merujuk ke benda yang dapat dihitung ya. Benda dapat dihitungnya itu places. Place-nya ber-IRNS ya. Itu udah tepat ya karena ini benda jamak. Exotic ini dia adjektif. Oke, sekian untuk pembahasan skill 20 ya. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.